Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati seluruh dosen UNESA, dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Dr. Riri Rengganis M.Hum, staf-staf UNESA, serta teman-teman yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul dengan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan pidato dengan tema Saya Muda dan Saya Bangga Menggunakan Bahasa Indonesia. Seperti yang kita tahu, bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional bangsa kita. Bahasa Indonesia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah cerminan dari Bhinneka Tunggal Ika, yaitu keberagaman yang menjadi legasi bangsa. Bahasa memiliki peran yang sangat penting sebagai alat komunikasi manusia dalam berinteraksi. Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan budaya. Indonesia memiliki bahasa daerah yang bermacam-macam, dari Sabang sampai Merauke. Dengan adanya bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia, kita dapat berkomunikasi dengan mudah. Bahasa Indonesia merupakan cerminan jati diri bangsa. Bahasa Indonesia merupakan implementasi dari nilai sosial budaya bangsa Indonesia yang mendasari rasa nasionalisme. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional merupakan langkah yang bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Indonesia. Melalui bahasa Indonesia, komunikasi antar suku yang berbeda bahasa dapat berlangsung dengan lancar. Kedua belah pihak dapat memahami perkataan yang dimaksud. Fungsi pertama, bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan bangsa. Fungsi kedua, bahasa Indonesia merupakan ciri khas bangsa sehingga membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Yang ketiga adalah bangsa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Namun, dengan demikian, tidak sampai menghilangkan latar belakang budaya dan daerah. Dengan adanya bahasa Indonesia, dapat menyadarkan kita bahwa adanya bahasa nasional, kita dapat berkomunikasi dengan saudara kita yang berbeda bahasa daerah, tanpa merisaukan latar belakang, sosial, budaya, dan daerah. Seiring perkembangan zaman, kebudayaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi membuat bahasa juga ikut berkembang. Pengembangan bahasa Indonesia dapat dilakukan dengan cara pelestarian. Bahasa Indonesia yang lebih ditekankan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi modern yang terbuka. Kebenaran berbahasa akan berpengaruh terhadap kebenaran informasi yang disampaikan. Berbagai fenomena yang berdampak buruk pada kebenaran berbahasa yang disesuaikan dengan kaidahnya, dalam ini berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kendala yang harus dihindari dalam pemakaian bahasa baku antara lain disebabkan oleh adanya gejala bahasa gaul yang tanpa disadari sering digunakan dalam komunikasi resmi. Alasan mengapa saya bangga menggunakan bahasa Indonesia adalah beberapa negara seperti Timor dan Filipina menggunakan bahasa Indonesia dengan jumlah kurang lebih 5%. Beberapa negara ASEAN sudah banyak yang mempelajari bahasa Indonesia dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi MEA. Bahasa Indonesia memiliki kurang lebih 90.000 kosakata dan mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kosakata baru. Di tingkat ASEAN, bahasa Indonesia sudah dipakai mencapai 60%. Bahasa Indonesia juga pernah digunakan dalam acara pelantikan seorang wali kota di Amerika dan dia mengucapkan sumpah ikrarnya dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia punya kesempatan untuk sejajar dengan bahasa-bahasa global lainnya seperti bahasa Inggris dan bahasa Cina. Sebagai anak muda, saya bangga menggunakan bahasa Indonesia. Dengan mengetahui latar belakang terbentuknya bahasa Indonesia, saya semakin yakin bahwa bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia.
Sudah sepantasnya kita sebagai generasi bangsa harus memelihara dan mempertahankan bahasa Indonesia dengan cara mempelajari bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, dan tidak menggunakan bahasa hanya di lingkungan kuliah maupun rumah, tetapi di semua aktivitas dan tempat. Dengan semangat, marilah kita tingkatkan rasa cinta terhadap bahasa Indonesia melalui penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai wujud rasa cinta terhadap bahasa Indonesia. Hadirin yang berbahagia, demikian pidato ini saya sampaikan. Dengan ini, mari kita tingkatkan rasa cinta pada bahasa Indonesia. Semoga rasa cinta kita terhadap bahasa Indonesia tetap terjaga selamanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.